Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi Kak Grace. Ih, seneng ya kita bisa ketemu di hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Iya, kita akan memulai ibadah kita ya Kak Tasya ya. Iya, Kak Tapi Grace. sebelumnya adik-adik kita saat teduh dulu sebelum memulai ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, Kak Tasya, kita ajak adik-adik nyanyi bersama ya. Yuk. Lagu apa tuh? Kita kerja sama-sama. Yo, ayo adik-adik semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu, kita kerja sama-sama. Ada gayanya kan? 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Adik Farel. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua untuk beribadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Tasya, kita mau nyanyi nih Iya, Kak. lagu yang gini nih. Allah Bapa Tuhan, Oh. dimuliakanlah namamu. KC 126 Kak. Ah, betul. Yuk Kita mau adik-adik kita nyanyi. nyanyi dari Baik, 1 dan 4. ya. Kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Ya adik-adik, hari ini kita akan membaca nats pembimbing dari Galatia 6 ayat 2 yang akan dibacakan oleh Adik Clara. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik udah denger kan tadi Galatia 6 ayat 2. Di situ dijelaskan ke kita bahwa kita harus hidup saling bertolong-tolongan. Gimana caranya ya hidup saling bertolong-tolongan? Umpamanya sekarang adik-adik lagi di rumah nih. Adik-adik bisa bantu mama, bisa bantu papa, bisa bantu kakak, atau adik-adik sendiri ya. Gimana caranya membantu orang tua? Umpamanya adik-adik keluar main, masuk lagi sendalnya nggak dibuang ke sana ke sini, tapi dirapikan di tempat sendal gitu. Atau pada saat adik bangun tidur, adik-adik juga bisa merapikan tempat tidur. Satu-satu rapiin tempat tidurnya masing-masing. Itu sudah hidup kita bertolong-tolongan. Ya adik-adik jangan lupa loh ya, kita harus mengikuti apa kata firman. Nah
Kak Tasya, kan tadi kita udah dengar NP, kita udah dengar penjelasan tentang NP, kita harus hidup bertolong-tolongan. Nah, kita akan nyanyi nih dari Kidung Ceria 227. Judulnya Tanganku hendak ku pakai. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita mau berdoa. Ya Kak Tasya? Iya, Kak Grace. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita. Berkatilah ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita, Kak Tasya, akan diambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Dan akan dibacakan oleh Tera, Boy, Adik David dan juga adik Russell. ya adik-adik. Yuk kita ikuti pembacaan Alkitab. Mari teman-teman kita membaca Alkitab. Para peserta dalam pembangunan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea, menara Hanel berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko. Membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu. Zakur bin Imri. Ayat 3 sampai 4. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat 4. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabil, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Ayat 5. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahuna untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat 7 dan 8 yang menyatakan berdekatan dengan mereka melacah orang Gibeon dan Yadon, orang Maronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh
Yerusalem sampai tembok lebar. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab tentang Nabi Nehemia. Siapa adik-adik? Nabi Nehemia. Nehemia ini adalah juru minum. Juru minum itu adalah orang yang membuat minuman, tapi membuat minumannya untuk raja, yaitu Raja Persia. Pengen tahu dong cerita selanjutnya tentang Nabi Nehemia? Yuk kita lihat ceritanya. Bapak Nehemia ini bekerja sebagai juru minum raja. Ia seorang pembuat minuman bagi raja. Tapi dia harus pergi ke Yerusalem. Wah, ngapain ya? Oh, ternyata Bapak Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem masih menjadi reruntuhan dan belum dibangun kembali. Orang-orang di Yerusalem masih takut karena temboknya belum dibangun. Lalu, Bapak Nehemia setelah mendengar berita itu, ia sedih sekali. Karena dia mau membantu teman-temannya, keluarganya, dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Lalu dia mau berbicara kepada raja. Karena Bapak Nehemia ini sangat baik hati, Tuhan menolong Bapak Nehemia untuk berbicara dengan raja. Dan raja pun mengizinkannya. Bahkan, raja juga memberikan surat kepada bupati-bupati supaya Bapak Nehemia diizinkan. Dan raja juga memberikan bantuan, yaitu bahan-bahan untuk membangun tembok itu kembali. Bapak Nehemia senang sekali. Kemudian, ia pergi ke Yerusalem. Ia berkeliling melihat tempat itu. Lalu, ia berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Katanya, kita akan membangun kembali tembok ini dengan bekerja sama. Mendengar itu, mereka sangat senang dan mereka juga mau membantu kembali tembok Yerusalem bersama-sama. Setelah mereka bekerja dan terus bekerja, akhirnya tembok itu pun telah selesai dibangun. Yeay! Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat kan cerita tentang Bapak Nehemia. Sangat menarik ya ceritanya. Tadi kita lihat bahwa Bapak Nehemia dibantu dengan banyak orang. Mereka bekerja sama, saling membantu untuk membangun tembok Yerusalem. Orang-orang banyak itu berasal dari mana saja ya adik-adik? Ya, mereka bertambah banyak karena ada dari 12 suku Israel. Mereka semua saling bantu-membantu sehingga jadilah tembok Yerusalem yang berdiri dengan kokoh, kuat, yang sampai saat ini masih ada adik-adik. Nah, dari cerita tadi juga kita bisa ambil untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling bekerja sama, saling berbuat baik, bersama teman kita, keluarga, adik, kakak, mama, dan papa. Kita harus saling membantu, bekerja sama, dan kita semua jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita, supaya kita selalu memuji namanya dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Ya, beginilah cerita untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Dadah! Terima kasih Kak Merel sudah bercerita untuk kita pada hari ini. Untuk merespon cerita kita mau bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria nomor 183 ayat 1. Judulnya apa tuh Kak? Kita satu di dalam Tuhan.
Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan didoakan oleh adik Karen dan juga adik Cleo, Adik Karin dan adik Haikal. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa agar COVID cepat berlalu. Kami rindu karena nggak bisa belajar offline, bermain bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama, dan lain-lain. Hilangkan dan jauhkan COVID ini segera ya Tuhan. Juga berilah kekuatan petugas medis. Lindungi mereka agar bisa kuat melakukan tugas-tugas mereka ya. Tidak lupa kami berdoa berikanlah kesembuhan orang-orang yang pada terkena COVID. Tuhan Yesus jaga dan pulihkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas berkat-Mu. Kami mau berdoa buat orang tua dan keluarga kami, kiranya dalam kasih Tuhan dan berkatnya Tuhan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat teman dan sekolah kami. Kiranya kami selalu menjadi berkat buat orang sekitar kami dan buat bagi sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya gereja kami GPIB Efata. Kiranya Engkau lindungi dan menjaga gereja kami dari mara bahaya yang ada, seperti virus corona yang sampai saat ini masih mewabah. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk para pendeta, para presbiter, dan kakak-kakak layan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam pelayanan dan memberi mereka kekuatan, kesehatan yang baik, sukacita agar tetap setia melayani. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakruman dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Berkatilah para orang Indonesia dan anugerahi mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka. Takutkan Tuhan, lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba yang sangat merusak akhlak. Kasihanilah para janda dan anak yatim piatu, orang-orang yang sakit, orang-orang miskin. Ulurkan tangan-Mu menolong mereka. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu, ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju,
kuat dan bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaannya, yaitu beragam. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini, hindarkan dari bencana alam, tsunami dan malapetaka, jauhkan hama yang merusak tanaman para petani, jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat kami. Inilah doa dari adik-adik kami, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap doa daripada kami semua. Kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Engkau sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan untuk kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana dengan IMPA pada tanggal 20 Juni 2021? Pasti adik-adik semua mengikutinya dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita sepanjang minggu ini, makanya adik-adik kita selalu berdoa, bersyukur, terlebih kita selalu mengikuti IHMPA. Nah, kakak mau berterima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas pada Minggu 20 Juni pada minggu hari ini. Ada adik Farel untuk doa pembuka, kemudian adik Lara yang sudah membacakan nas pembimbing dari Galatia 6 ayatnya yang kedua, kemudian adik Lana yang sudah berdoa sebelum cerita. Nah, pembacaan Alkitab tadi terambil dari mana? Dari Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia, pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8. Teman-teman adik-adik yang membacakan ada adik Tera, adik Boy, adik David, dan adik Russell. Kemudian yang membawakan doa syafaat ada adik Karen, adik Cleo, adik Karin, dan adik Heikel. Kakak mau mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Nah, bagi adik-adik yang belum mengisi untuk IHMPA, ayo buruan adik-adik. Kita mengisi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kakak juga mau berterima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi di dalam perayaan HUT Pelkat PA ke-62. Adik-adik bisa menontonnya lewat YouTube channelnya GPIB Efata. Nah, adik-adik, ada yang sudah terima rapot? Nilainya gimana? Pasti bagus ya? Nah, adik-adik selamat berlibur ya. Tapi jangan lupa untuk tetap selalu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Efata. Adik-adik sudah mengerjakan aktivitas belum? Pasti sudah dan pinter-pinter semuanya. Yuk kita lihat aktivitas yang adik-adik sudah kerjakan. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 20 Juni 2021. Bagian pertama, cari, temukan, dan beri tanda
8 perbedaan dari kedua gambar ini. Bagian kedua, beri warna yang bagus. Gambar saat Nehemia mengajak semua orang Israel untuk bekerja sama membangun tembok Yerusalem. Bagian yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar dengan mencari jawabannya dalam kotak jawaban yang ada. Selamat mengerjakan. Ya, Kak Grace, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita ya, di hari benar, ini. Kak Tasya. Kita mau bernyanyi satu lagu, Kak Grace, dari Kidung Yuk, Ceria nomor... adik-adik, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 273, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum menutupi ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Kiranya apa yang sudah ditaburkan, adik-adik boleh menerima dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya adik-adik juga diberikan jiwa yang selalu menolong, sehingga dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.